مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pasal menerangkan tentang pasal rukun Islam, jumlahnya ada 5. Yang pertama syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengerjakan sholat, lalu membayar zakat, lalu berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kemudian pergi haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas daripada kelangsungan dari pelajaran kita pada minggu yang lalu, bahwasanya pada minggu yang lalu, pada malam Senin yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang bayar zakat. Benar ya? Sudah sampai apa bayar zakat itu? Sampai zakat fitrah dan golongannya. Sudah selesai kan itu ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang yang berkaitan dengan bab zakat. Selanjutnya rukun Islam yang nomor 4 setelah syahadat, kedua sholat, ketiga bayar zakat, keempat shaumu ramadhana, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa di bulan suci Ramadan ini adalah satu di antara rukun Islam yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Serta puasa Ramadan ini memiliki dalil yang ayatnya sudah sangat kita paham, kita hafal betul. Surat Baqarah ayat 183. Bunyinya gimana Bu? Bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Ya, kalau kita artikan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas ya. Bapak Ibu yang rahmat Allah, puasa ini diinformasikan oleh Allah bahwasanya ada sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad terlahir terutus
syariat puasa itu sudah ada. Syariat puasa sudah ada. Dan syariat puasa ini dikenal dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi, bahwasanya puasa itu bagi umat-umat terdahulu pun diwajibkan. Ini menunjukkan puasa adalah syariat kuno, syariat tua, yang semua umat Nabi pasti melaksanakan puasa. Sudah dipastikan itu. Bagi umat-umat Nabi Muhammad SAW pasti mengerjakan dan melaksanakan puasa. Ini harus dipahami betul. Dan yang pertama kali puasa itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam yang pertama kali puasa. Nabi Adam itu puasa karena melakukan kesalahan. Tapi jangan dibilang kalau Nabi Muhammad itu bikin dosa gitu ya. Nabi Adam bikin dosa karena nanti takut suul Adam. Katakan saja bahwasanya ini memang sudah skenarionya Gusti Allah menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Adam agar bisa menjadi syariat untuk umat-umat yang akan datang. Ceritanya begini. Nabi Adam dibujuk sama setan, iblis. Iblis itu nggak punya jasad. Sebenarnya saya mau menceritakan iblis dari awal ini. Berkenan apa enggak? Berkenan ya. Takutnya saya ceritain ponjol, mereka itu ngomongin apa ini? Jadi iblis itu menurut beberapa catatan kitab-kitab klasik min jumlatil malaikah, bagian daripada malaikat. Bahkan sebelum malaikat Jibril jadi benggolannya malaikat. Benggolan itu apa? Pimpinannya, ketuanya malaikat. Itu iblis itu sudah punya prestasi yang sangat luar biasa. Sujud kepada Allah satu kali rakaat itu 1000 tahun. Ustaz Miftah 5 menit udah nyut-nyutan. Orang sujud 5 menit aja. Wajib kami bilang colek-colek. Ini hitam sujud panjang bener kan. Yang namanya iblis itu namanya Ajazil. Ajazil ini sujud 1000 tahun satu rakaat. Sampai satu waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ditaruh di dunia. Maka mohon maaf ya Pak, secara antropologi dan juga secara agama kadang-kadang bertabrakan ini. Siapa manusia pertama itu? Mohon maaf. Tapi ini harus saya sampaikan. Nabi Adam dengan manusia yang ada di sangiran itu zat karbonnya lebih tua yang di sangiran. Sangiran tahu nggak? Ya Allah ya Rabbi, Indonesia nggak punya sangiran. Sangiran itu di sana itu, di daerah Banaran itu. Solo. Ya Solo. Sragen, maksudnya Sragen. Jadi kalau kita lewat ke sana itu ada museum purbakala. Jadi manusia sangiran itu zat karbonnya lebih tua daripada zat karbonnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka dalam ilmu antropologi ada perdebatan. Siapa manusia pertama? Adam atau Megatropus? Ya coba jawab. Kalau secara ilmu antropologi Megatropus dulu. Tapi kita jawabnya pakai iman. Nabi Adam alaihissalam. Kalau teorinya orang antropologi, dulu saya ngaji, belajar lah di kampus. Saya kan jurusannya sosiologi. Saya di FISIP dulu, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Perkebunan. FISIP
Fisik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kudunya jadi lurah, jadi apa namanya, camat. Ya karena gak ada yang dukung sih. Itu saya fisik dulu. Saya dapat namanya antropologi manusia dan budaya. Kalau menurut orang-orang antropologi, Nabi Adam bukan manusia pertama, tapi manusia pertama yang menggunakan akal pikirannya. Makanya disebut manusia pertama. Karena secara zat karbon di antara Nabi Adam dengan orang yang di Sangiran itu lebih tua Sangiran. Meganthropus, Pithecanthropus, baru ada kode manusia yang pakai pikiran Homo sapiens. Ngomong apa ini? Dengerin aja. Homo manusia sapien berpikir. Nah, Nabi Adam itu jenisnya itu. Sedangkan setelah Homo sapien, di atas Homo sapien ada Meganthropus, paling tua. Nah, ini berdasarkan orang antropologi. Udah, jangan diikut-ikutin, biarin aja. Nanti kalau antropologi itu ngomong, maka kita akan digolongkan dulu nenek moyang kita monyet. Ya, berevolusi dari monyet, lalu dari kera, misalnya keras banget ya ngomong monyet. Dari kera, lalu berjalan, berdiri tegak, lalu jadi manusia. Ketika berpikir, baru jadi manusia. Siapa di sini yang punya teori Darwin, yang percaya sama teori Darwin? Maka kalau punya teori Darwin berarti kita ini anak keturunan. Saya nggak mau. Saya. Kalau bapak mau, ibu mau, silakan. Saya nggak mau kait-kaitin yang begitu. Ya, ada Pak Tamin mungkin mau. Ya saya kira mahal kan gitu. Oh saya kira mau. Deh. Jadi ada manusia, bukan manusia bahasanya, makhluk aja, sebut aja makhluk gitu ya. Dalam beberapa literasi klasik ada makhluk berbuat onar, berbuat kerusuhan, berbuat kejelekan sehingga tatanan dunia ini rusak. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagian daripada malaikat namanya adalah ajazil. Di dalam kitab klasik, di dalam kitab salaf, orang-orang yang menghuni dunia sebelum Nabi Adam itu namanya Banul Jan. Namanya Banul Jan. Turun ajazil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngabisin itu Banul Jan. Habis nggak ada makhluk lagi, baru malaikat yang Azazil ini dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Deh, kamu jadi pimpinannya malaikat. Jadi yang pertama kali jadi pimpinan malaikat namanya Azazil. Main ini, nggak main-main. Ibadahnya hebat, prestasinya luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk namanya Adam. Adam itu alif dan mim, tapi di fathahnya panjang. Adam itu ad-dainul ard, adalah bagian-bagian tanah, adonannya tanah. Maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sittati ayyam, dalam 6 hari lewat tanah-tanah yang Allah ambil dari bumi. Ada yang dari Afrika diambil, ada yang dari Australia diambil, ada yang dari Amerika diambil, semuanya diambil. Ceker mungkin diambil juga. Ambil semua tanah, dikumpulin jadi satu fi sittati ayyam, lalu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Adam. Adam itu ad-dainul ard, artinya adonannya tanah. Maka rasnya manusia dari Adam itu macam-macam. Ada yang hitam, rasnya negroid. Ada yang kulitnya merah, Smith. Smith itu sukunya contohnya Apache, Indian, orangnya di Amerika sana. Ada yang Kaukasoid kayak kita, coklat menjelang busuk. menjelang hitam, coklat menjelang hitam. Kan kita coklat ya Bu ya? Coklat apa hitam saya? Wah, dijilat terpasir. Apa? Kaukasoid ya? Kaukasoid. Nah, selanjutnya ada lagi yang Mongoloid. Ya, ada yang Mongoloid. Mongoloid itu yang seperti apa? Yang Mongoloid itu yang seperti apa namanya? Seperti orang-orang Cina. Nah, itu kuning langsat gitu. Itu dari Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam disabda, difirman sama Allah,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan makhluk namanya manusia akan menjadi pemimpin di permukaan bumi. Malaikat itu protes. Yang protes itu namanya Ajazil. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, masa sih kepemimpinan dikasih ke manusia? Mereka kan suka bikin masalah, suka menumpahkan darah, suka bikin dosa, suka maksiat. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lah. Sedangkan kami malaikat, kami makhlukmu yang sudah tercipta duluan adalah makhluk yang selalu bertasbih dan juga mensucikan kamu. Allah jawabannya enteng aja. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih ngerti daripada kamu. Gak usah ngatur-ngatur. Saya lebih tahu daripada kamu. Akhirnya diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam ketika diciptakan dikasih pengetahuan sama Allah. Maka walaqad karramna bani Adam bil ilmi wa tuqa. Kemuliaannya manusia itu satu ilmu dua takwa. Bukan anak siapa, bukan siapa keturunan siapa, tapi ilmu dan takwa. Biar kata dia anak PPSU, kalau ilmunya mumpuni ada takwanya harus dihormati. Begitu. Jadi kemuliaan manusia ilmu dan takwa. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita punya presiden nomor 2. Saya kenal itu doang. Yang tahu biografinya secara detail, Pak Soeharto. Siapa yang kenal Pak Soeharto? Dari desa di Jogja di Kemusuk, ada yang tahu. Anak siapa nggak ada yang tahu. Cuman anak mantri pengairan. Mantri pengairan. Tapi bisa jadi presiden karena punya ilmu dan punya luar biasa. Buktinya yang S1 nggak ada jadi presiden, ini S1 nggak jadi presiden. Tapi ada yang kayak begitu. SMA juga ada ilmu dan takwa yang diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adam punya ilmu, punya takwa. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak keturunan Adam karena ilmu dan takwa. Dan Adam ini orang yang sangat luar biasa. 'Allama Adam al-asma'a. Dia itu dikasih pengetahuan tentang nama. Jadi Nabi Adam itu ngerti nama. Ikan yang ada di laut dari mulai yang paling gede sampai yang paling kecil itu tahu dia. Tahu. Bu, kalau yang gede ikan apa namanya? Main paus saja. Saya ngomong tongkol. Apa? Tongkol juga gede, Bu. Tongkol, marlin itu gede-gede. Ada jenis namanya tahu semua Nabi Adam. Yang paling kecil ikan apa? Ikan teri kalau udah dikasih garam. Nama aslinya ikan teri itu siapa? Cere. Ikan teri itu cere. Kalau di Solo kan yang kecil ikan namanya gapi. Nabi Adam tahu juga. Mohon maaf ya. Bu, mohon maaf. Kalau bapak buang angin, bunyi but. Namanya apa? Kalau bapak buang angin tapi nggak ada suara, tiba-tiba rame. Nggak ada suaranya, tapi setelah itu efeknya luar biasa rame. Baunya doang, itu kan biasanya yang bikin rusuh itu. Itu namanya apa, Bu? Kentut juga. Hah? Kentut juga? Yang bersuara itu namanya apa, yang nggak bersuara itu namanya apa? Nabi Adam tahu. Kita kan nggak tahu tuh namanya itu. Maka Adam, 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diajarin semua nama. Setelah diajarin semua nama, tahu semuanya. Summa radahum 'alal malaikah. Ilmunya di atas malaikat, membandingi malaikat. Jadi kalau orang punya ilmu, pengetahuannya ada di atas malaikat. Begitu. Nah, malaikat disuruh sama Allah sujud. Semuanya sujud.
Disuruh sujud sama Allah. Semua malaikat sujud. Fasajadu malaika illa iblis. Saya matiin tuh kalimatnya illa iblis. Begitu. Mohon maaf. Ibu suka baca Quran kan ya? Katanya 3 hari sekali hatam. Bapak seminggu sekali kan hatamnya? Bulan. Itu kalimat illa fasajadu illa iblisa apa illa iblisu? Ayo jawab. Harokatnya illa iblisa apa illa iblisu? Hah? Illa iblisa di fathah. Pak Haji tahu tuh beliau. Harus suka baca Quran. Seminggu sekali hatam beliau. Illa iblis. Pak, saya mau menelisik dari ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Harusnya kalau istisnanya sama dengan mustasna minhu, maka harusnya bukan illa iblisa. Harusnya didomah illa iblisu. Maka iblis sama malaikat itu berbeda. Kalau didomah iblis sama malaikat itu berbeda. Tapi kok Allah pakai fathah illa iblisa, maka iblis sama malaikat sama. Bagiannya sama. Ini ilmu nahwu nih. Makanya pakai fathah di situ. Illa iblisa, Allah mau ngasih tahu bahwasanya iblis itu sama dengan malaikat, bukan sama, bagian daripada malaikat. Karena mustasna dan mustasna minhunya sama. Yang dikecualikan sama yang mengecualikan sama. Tuh begitu. Maka iblis ini adalah jenis malaikat yang membangkang kepada Allah. Karena nggak mau disuruh sujud. Padahal di situ bukan sujud seperti halnya kita sholat. Bukan sujud sebagaimana ketika kita meletakkan kepala kita di atas tanah untuk mentuhankan Allah. Tapi sujudnya sujud lit tahiyyat, sujud seperti bagaimana orang menghormati orang lain. Contoh, Bapak lagi duduk kasih nih. Tiba-tiba kita tahu ada kiai kita, ada guru kita, ada habaib kita datang, pada berdiri kan? Saya pada berdiri, salaman. Ini namanya lit tahiyyat. Saya pernah ngaji di Rindam. Yang jemput saya waktu itu kepala Rindamnya, komandan Rindam, Letkol, Letnan Kolonel. Kalau dulu bapak saya ngomongnya saya Letkol, padahal masih Letnan. Kok Letkol? Letnan Kolot. Gitu. Bapak saya Letnan Kolot itu maksudnya Letnan tua. Gitu. Letkol. Kepala Danrem apa? Kepala komandannya, komandan Rindam. Saya mau ngaji, ngasih pengarahan sama para tentara, diajak sama Letkol itu jalan. Itu pas sepanjang jalan, saya langsung siap, hormat sama saya. Saya bilang saya dihormat kalau kali itu tuh. Hormat pada begini. Dari mulai Prada, Pratu, sampai Mayor itu pada begini sama saya. Itu hormat. Hormat kayak begitu dalam bahasa Arab itu as-sujud. Namanya sujud. Gak ada kalimat lain. Kalimatnya namanya sujud. Maka sujud yang dimaksud sama Allah bukan meletakkan kepala kita di atas bumi untuk menghormati orang, tapi menghormati keilmuannya Nabi Adam alaihissalam. Maka nggak boleh sujud selain kepada Allah. Karena punten nggih, ibu-ibu kalau pulang kampung lalu ibu nyadran atau masih ada orang tua yang masih hidup kan, misalkan gitu ya, saudara atau masih hidup, lebaran itu ibunya duduk, orang tuanya duduk, kita salaman sambil nyium lututnya. Itu dalam bahasa Jawanya apa? Dalam bahasa Cegernya nyungsep. Ceger mah gak punya. Ceger tuh nggak ada tradisi sungkem. Sama orang tua songong kalau orang Ceger. Kalau orang Jawa itu dari mulai Jawa Tengah, Jawa Barat itu terus itu punya tradisi sungkem. Sungkem sama orang tuanya.
mohon izin, mohon maaf. Kalau saat sungkem jangan sampai kepala kita ada di bawah kakinya. Sampai di kaki nih, telapak kaki. Sujud kita musyrik. Alasan nggak alasan musyrik. Murtad. Kenapa? Yang boleh kepala kita turun di bawah kakinya itu hanya Allah saja. Jadi maksimal sungkem itu sampai lutut aja. Makanya suruh duduk, maknya suruh duduk, bapaknya suruh apa namanya duduk. Kita cium lututnya, minta maaf, Pak, minta maaf. Ya saya maafin. Bu, saya minta maaf banyak dosa. Iya. Habis itu kan maafnya juga semu saya, kamuflase. Habis itu ada biskuit diambil, ada kue diambil. Saya maaf ya Bu, saya kalau sungguh sama orang tua, saya sungguh kalau habis lebaran, saya bawain biskuit, saya bawain dodol kan. Kata mama saya, lu punya piring dong? Enggak, tuh mama punya piring, bawain piring. Itu beras ada? Enggak punya juga mak, bawa beras. Masuk ke dapur ada cabai, main cabai siapa? Cabai emas, kemarin banyak beli kan gitu. Boleh nggak beli? Mau boleh nggak saya bagi? Ambil atau? Jadi ketika bawa biskuit kongon pulang banyak bawa biskuit. Saya, ibu begitu nggak? Ya. CS gitu. Sama ya? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, orang tua kita. Ya tadi sujud maksimal. Hatta sinema. Kalau kata kitab Marokil Ubudiyah, hatta sinema. Hatta sinema itu maksudnya apa? Walaupun kita memerankan peran, makanya jangan ada yang jadi artis. Bahaya ini. Ada artis, dia jadi artis, memerankan artis. Actingnya Allah, totalitas. Orang tuanya meninggal misalkan, dia belum membalas bunuhnya, turun kepalanya di kakinya. Wah, ampunin saya. Begitu kan ya. Artis. Kata kiai, kata ulama salaf, walaupun dia dalam kondisi memerankan peran, tetap murtad. Kepala hanya milik Allah, nggak boleh sujud selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Nah Nabi Adam disujudin dong sama malaikat. Bagaimana malaikat nggak sujud? Bagaimana yang sujud itu? Apakah murtad? Enggak. Sujudnya litahiyat, hormat. Sujud hormat. Tapi ada sebagian malaikat yang kagak mau, kata dia aba wastakbar, nggak mau sujud sama Adam. Kenapa? Ana khairun min, saya lebih utama daripada Adam. Khalaqtahu minan nar wa khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari sama Allah dari api, sedangkan dia dari tanah. Logikanya iblis pintar, dikasih tahu logikanya begini. Kalau ada orang punya rokok Samsu, taruh di mulut, tapi nggak ngundang api, enak apa kagak? Jangan ibu ya, bapak. Ada rokok Samsu, taruh di mulut, undang api, nggak diundang api, maksudnya nggak nyalain api. Kira-kira enak apa nggak rokok? Ya. Kalau ada korek, dicekrek, ada apinya, diisap, enak apa nggak? Itu logikanya iblis. Yang kedua, ibu mau masak mie, masukin panci mie-nya, sawitnya, togenya, cabenya, telurnya dimasukin. Jangan undang api. Kira-kira matang apa enggak? Nggak matang. Enak kan makan mie kayak gitu? Nggak enak. Maka segala sesuatu dari api, kata iblis. Ana khairun min, saya lebih bagus, lebih utama daripada Nabi Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka pada saat itu malaikat yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam diberikan punishment sama Allah, dijadikan namanya iblis. Mulai hari itu Ajazil namanya iblis. Kata Ajazil, ya Rob, boleh saya dikutuk, tapi saya pengen punya teman. Saya pengen punya teman. Siapa teman-teman kamu? Saya mau mempengaruhi anak cucu Adam untuk senantiasa berlaku dosa, biar saya di neraka kagak sendirian. Ya boleh. Maka dikasih 3, umur panjang. Yang kedua, yang namanya syaitan atau iblis ini umurnya panjang, beranak pinak, nggak pernah habis. Lalu
iblis ini juga dikasih kekuatan sama Allah untuk bisa memanipulasi jasadnya, bisa berubah, bisa tasyakur. Ini luar biasa. Maka Nabi Adam lagi enak-enak di dalam surga ada sama Siti Hawa. Sehingga ceritain Siti Hawa dari pembentukannya. Nabi Adam lagi enak-enak sama Siti Hawa. Iblis nggak bisa itu, yang namanya goda Nabi Adam kan nggak punya fisik, masuk ke ular. Makanya ular punya salah nggak punya salah, punya dosa nggak punya dosa, lewat depan rumah kita matiin. Sunnah. Ada beberapa binatang dalam fikih yang kalau ada di depan kita boleh dibunuh. Satu ular, yang kedua kalajengking. Anjing gila. Kalau ada anjing boleh dimatiin. Tapi kalau anjing termati nggak boleh. Ada anjing termati itu, anjingnya punya polisi dan lain sebagainya, itu termati nggak boleh. Jadi anjing gila yang suka ngegigit orang, kita lewat digigit tanpa salah nih kita kan itu boleh. Terus cicak itu boleh dibunuh. Ada cicak punya salah nggak punya salah matiin. Gitu. Jangan sampai ada banyak di rumah kita begitu. Banyak binatang-binatang nanti. Jadi masuk ke dalam ular, Nabi Adam dihembuskan. Adam, kamu ini di scanning sama Allah, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghuni surga selamanya, abadan. Kecuali kamu nggak mau makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu, semuanya kamu akan jadi kekal. Jasad kamu kekal di dalam surga. Kata Nabi Adam, enggak mau saya. Kenapa? Allah larang. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin itu pohon. Saya dilarang, enggak boleh. Setan atau iblis yang masuk ke dalam ular itu enggak bisa itu. Goda Nabi Adam. Tapi iblis itu akalnya cerdas. Adam enggak kena istrinya. Cari istrinya. Titik lemahnya Nabi Adam itu istri. Maka titik lemahnya suami itu ada di istri. Ini suami sih keren, jago kelihatannya, pintar. Di rumah mana? Sama kayak saya gitu maksudnya. Saya kalau di rumah itu diomelin istri, goblok mendadak. Omelin udah diem aja gitu. Kata anak saya, lawannya nggak berani saya. Sama istri nggak berani saya. Sama, emang berani. Aja berani. Enggak kan? Enggak saya paling gak berani sama istri, paling takut saya. Diminta ATM aja saya kasih. Mana ATM-nya sini? PIN-nya? Iya. Saya mau beli sarung, saya kan paling suka sarung ya. Saya paling senang sama sarung, kalau ada motifnya bagus saya pasti beli. Mak, Bu, saya beli sarung dong. Mana yang mana? Mahal, 400.000 tuh harganya. Udah murah aja, 60.000. Ya. Saya, Bapak begitu nggak? Iya. Berarti cuma saya doang kalau gitu ya Pak. Saya takut benar sama beliau. Ya Allah. Iblis itu tahu betul celahnya Nabi Adam. Adanya sama Allah. Dihembuskan kalimat-kalimat yang menggoyahkan keimanan Siti Hawa. Lalu Siti Hawa manggil Adam, sini. Ini ada buah enak. Kata siapa? Kata si buah. Ini buah yang nggak boleh dimakan sama aku. Buah apa namanya? Ala buah khuldi. Buah apa? Yang ngomong khuldi itu iblis. 5. Buahnya delima. Oh, ngerti. Udah ngaji kan lupa ya? Nama buahnya buah delima. Diambil sama Siti Hawa. Hawa, itu nggak boleh diambil sama Allah, nggak boleh dimakan. Nggak apa-apa, nyobain. Makan satu, Nabi Adam nyangkut di tenggorokan, maka jadi jakun. Sedangkan istri Siti Hawa makan 2, dari tenggorokan liwat, tapi di dada agak liwat. Makanya jadi si Ani sama si Anu. Jadi itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala musir Nabi Adam.
diusir. Setelah Nabi Adam diusir, dipisahin sama Allah Subhanahu wa taala. Adam itu ditaruh di Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa ditaruh di Jeddah. Jeddah, Mekah. Makanya Jeddah, nenek. Sedangkan Nabi Adam ditaruhnya di Sri Lanka. Dulu Sri Lanka itu namanya Alengka Dirga, tempatnya Raja Rahwana, adanya di ujung lautan. Maka itu daerah namanya Hindustan. Hindustan itu 5, 1 India, 2 Pakistan, 3 Bangladesh, 4 Nepal, 5 Sri Lanka. Dulu namanya Hindustan. Salah satunya Sri Lanka. Nabi Adam itu turun di Bukit Himalaya, dekat Sri Lanka. Maka ada tapak kaki Nabi Adam sampai hari ini. Disucikan bukan hanya oleh umat Islam, tapi orang Hindu juga suci. Kalau dia mau masih jomblo mau kawin itu tabur bunga di situ. Itu orang-orang India, orang Pakistan, orang Sri Lanka dan sebagainya. Ada telapak Nabi udah besar, sudah lihat di internet. Tapak kakinya Nabi Adam pertama kali. Nabi Adam saat diusir sama Allah doa, Allahumma ighfirli, ampunin saya agar saya diampuni dosanya. Nggak didengar sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Adam, karena di dalam perut kamu masih ada buah terlarang, yang dimana buah itu saya larang untuk dimakan, harus dihilangin dulu. Jadi kalau ada buah haram masuk ke dalam perut atau makanan masuk ke dalam perut, maka semua doa, semua ibadah kita 40 hari gak diterima sama Allah. Maka kalau makan pisang goreng 2 jangan makan 1 pagi. Sarapan nih kan gitu di warung. Pisang gorengnya ya, makan udah 3 biji, ngakunya berapa 1? Kopi berapa 1? Pisang goreng berapa 1? Yang gua muat kemarin. Maka kalau ada di dalam perut kita, kullu lahmin ma nabata min haramin fannaru aula bi. Kalau di badan kita ada barang-barang yang haram, maka ibadah kita tidak diterima sama Allah 40 hari. 40 hari. Karena pisang goreng itu muternya 40 hari. Ya coba kalau nggak percaya sama saya, biar ibu minum vegeta herbal juga biar keluar. Tetap asarnya bekasnya 40 hari. Nabi Adam ketika makan buah itu 40 hari itu buah muter-muter di dalam perutnya Nabi Adam alaihissalam. Maka kata Allah, "Sum ya Adam, puasa Adam." Akhirnya Nabi Adam puasa. Nah ini manusia pertama yang puasa. Puasa Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan puasa yang sangat keras selama 40 hari berturut-turut. La aqlala wala nauba wala syurbalahum. Gak makan, gak minum, gak tidur. Jadi Nabi Adam puasanya 40 hari wisol. Wisol itu nyambung. Gak makan, gak minum, gak tidur. Maka tradisi orang Jawa masih punya tuh puasa wisol atau puasa mati geni. Belum muti nih, beda nanti jalannya nih. Mati geni itu gak tidur. Kalau wisol itu nyambung. Jadi harusnya maghrib buka, ini maghrib gak buka Nabi Adam. Sampai 40 hari namanya wisol. Nah mati geninya gak tidur. Maka dulu zaman saya masih pesantren dulu, di pondok-pondok pesantren itu ada misalkan santri yang maaf ya, santri-santri yang jaduk-jaduk. Jaduk-jaduk itu santri yang nggak senang belajar tapi senangnya ilmu-ilmu kanuragan. Misalkan dia mendapatkan ajian semar mesem, jaran goyang, itu puasa itu, pada puasa. Puasanya puasa melek mana? Nggak pernah tidur. Saya bilang sampai nggak tidur. Ya saya lagi pengen dapat ajian sepi angin. Saya bilang luar biasa. Banyak itu dulu. Ada santri-santri kayak gitu ada. Pulang memang saya punya kawan namanya Ahmad Rayani. Pangapunten gitu. Dia orang Belitung. Ahmad Rayani orang Belitung. Dulu tukang mijit kiai, tukang mijit Mbah Umar Farah. Suka mijit. Setiap mijit, Mbah, pulau minta mirip, kasih. Puasa itu, puasa apa juga pernah. Saat saya diundang ceramah ke Belitung, Pak, itu jadi kiai besar. Saya pegang kepalanya, sampean nggak pernah ngaji kok jadi kiai. Wis, dulu kiai apa? Ada orang minta obat, saya obatin. Dokter kan? Bukan. Jadi kalau ada orang nih Bu sakit panas,
minta air, dia bacain doa, bim salabim abrakadabra, minum, sembuh, mandi, lanjut. Gak tahu itu bisa begitu. Ternyata saat di pondok pesantren, saya nggak tahu sampai sepengetahuan saya, itu anak ahli puasa, ahli puasa, ahli melek malam. Jadi amalan terbaik itu satu, kosongin perut, dua, jangan banyak tidur. Kalau kita kan perut kenyang, Banyak tidur. malah ilmu. Kadang ngaji aja nyender, tidur. Giliran berkat ada, oh masya Allah. Kita kan, saya melihat kalau maulid begitu. Kalau maulid itu kalau lagi baca maulid, lagi ceramah pada tidur. Saya lihat. Giliran nasi kebuli nampaknya lewat, hidup. Di sini gitu ya? Ya pulang. Enggak. Ya Enggak pulang. salah. Kita lagi pulang. Nabi Adam alaihissalam 40 hari puasnya puasa wiswa. Lalu Nabi Daud baru ya. Sedikit ya? Terus paruh. Enggak apa-apa ya? Sedikit enggak apa-apa. Ya. Lalu saya singkat. Setelah Nabi Adam alaihissalam ada lagi puasa pada zaman Nabi Daud. Nabi Daud ini dalam bangsa barat disebutnya David. Dahulu Daud ini raja, Nabi Daud ini raja, David ini raja Goliat. Ada dua orang bertikai, dua bangsa bertikai, memperebutkan kerajaan, Jalut dan Tolut. Nah, ini udah cerita asli itu. Jalut dan Tolut dalam Al-Quran ada itu. Jalut ini raja yang bidaya, besar, punya gada, tapi anarkis, kan begitu. Sedangkan ada pemuda namanya Tolut. Pemudanya ini petani, suka nanam padi dan sebagainya. Ahli puasa. Lalu semua umat Israel pada saat itu minta pertolongan agar bisa terlepas daripada kejahatan Raja Jalut. Datang ke satu nabi, nama nabinya dua nabi, satu namanya Samuel, dua Daniel. Nah ini nama nabi ini, dengerin aja kalau nggak pernah dengar. Ada nabi namanya Samuel dan Daniel, nabi Bani Israel ini. Kata Nabi Samuel dan Bani Israel, yang bisa nolong dan membebaskan orang-orang Israel itu dua orang. Satu petani yang ahli puasa, dua tukang besi yang ahli puasa. Begitu. Dicari. Ternyata anak muda yang ahli puasa itu namanya Jalut. Tolut. Yang kedua ternyata tukang besi namanya Daud. Daud itu kalau mau bikin pisau, mau bikin garpu, mau bikin sendok, itu kan dari logam ya Pak. Itu sebelum bakar logamnya itu puasa dulu. Mukulnya, mandainya itu saat nggak puasa. Maka Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur. Terus begitu, hatta tufiya sampai wafat. Nah, ternyata Allah memberikan kemenangan sama dua orang ini. Namanya Tolut sama Daud. Nah, Daud naik jadi raja yang ahli puasa. Puasanya umat terdahulu zaman Nabi Daud termasuk Israel itu adalah puasa yang sampai tutup usia. Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, terus sampai tutup usia. Maka kalau kita sudah memilih puasa namanya puasa Daud, kudunya seumur hidup. Ini cuma seminggu. Saya mau puasa apa? Daud cuma seminggu. Senin puasa, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, Jumat puasa, Sabtu libur, Ahad puasa, udah kelar cuma seminggu. Nggak begitu. Ternyata puasanya Nabi Daud alaihissalam puasa setahun penuh, seumur hidup seumur hidup sampai wafat. Maka kalau ada orang mau puasa Nabi Daud paling cakep. Sedangkan
Selanjutnya saya singkat, puasanya umat terdahulu itu siapa? Puasanya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini puasa yang sangat luar biasa berat. Karena Nabi Isa ini manusia termiskin, bukan Hamdana Tete. Hamdana Tete itu kayaknya merasa melongso banget, merasa yakin dia orang termiskin di dunia. Katanya jangankan gedung, gubuk saja aku tak punya. Itu ngomong begitu kan. Padahal yang termiskin di dunia itu Nabi Isa. Mohon maaf, Nabi Isa itu punya sarung satu, baju satu. Coba cek di rumah, sarungnya berapa, bajunya berapa. Kalau kita ngaku miskin, sebenarnya nggak usah ngaku. Di Cengkir itu kalau ada orang miskin itu lihat aja ke dapur, ada gas melon apa enggak? Kan gas melon tuh punya siapa, Bu? Berarti punten berarti miskinnya yang punya gas melon, apa bajunya satu? Bajunya satu, kerudungan ada yang putih, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang polkadot, ada yang lurik dan lain sebagainya. Sarung juga banyak. Biar kata ada tulisannya PKS, PDI, PKB, macam-macam kan gitu ya. Maaf nih. Nabi Isa satu. Lalu Nabi Isa itu puasanya yaumud dahr, puasa setahun penuh. Jadi setahun Nabi Isa itu puasanya penuh, nggak main-main, puasa penuh 1 tahun. Sama, dan juga ketika buka sama sahurnya itu luar biasa nolongsor, luar biasa susah. Bukanya daun, sahurnya daun. Jadi daun-daunan diambil, dirambat, dia makan untuk sahur. Daun-daunan dia buka, diambil, dia rambat, dia makan untuk buka. Itu saking nggak ada nasi, saking nggak ada gandum, saking nggak ada makanan. Sama kayak orang Al-Hidayah, bukanya daun, sahurnya daun. Tapi diisi nasi mau oncom. Atau ayam. Kalau diisi ayam namanya kalau diisi tahu namanya pepes. Dikasih pete Cina lamtoro sama cerdas ini. Sama kan tapi daun dibungkus dah. Ya Allah ya Rabbi, nggak bisa. Makanya mohon maaf, pondok-pondok pesantren yang salaf, yang klasik itu masih punya orang-orang yang puasa-puasa yaumud dahr itu masih ada. Termasuk orang yang di depan ibu ini pernah puasa 4 tahun berturut-turut. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, sama Tasyrik 3 hari. Jadi 1 tahun itu 5 hari. Saya puasa 4 tahun berturut-turut. Satu namanya Dalailul Quran. Saya lagi nyapu. Saya kan khodim. Ini beliau punya guru saya. Saya lagi nyapu di Langgar Petang. Langgar Petang itu tempat sholat tapi gelap terus karena ada lampu. Langgar Petang. Lagi nyapu, tiba-tiba dipanggil sama guru saya Mbak Umar Faruk. Cung, Rene. Kenapa Mbak tadi? Kok sampean pakai jubah? Seingat saya Bu, saya lagi pakai kaos P3. Betul itu. Dulu kan, mohon maaf, P3-nya masih belum Ka'bah tuh, masih bintang. PDI masih 1 tuh, Suryani. Tahun 99 atau 98 lah pokoknya gitu. Belum tahun 2000 tuh, seingat saya begitu. Golkar cuma ada 3 partai itu. Itu kata guru saya, Cung, pokoknya enggak jubah. Mana orang pakai baju P3? Kan begitu. Ini unik tuh. Zaman itu alat transportasi, alat komunikasi baru ada Starco. Starco ya apa namanya? Ya kalau kita nerima SMS potong itu loh. Pager. Mereknya Starco ya. Zaman itu. Saya disuruh sama guru saya, ya sudah, sampai nanti ketemuin teman saya. Namanya Mbak Ahmad Bashir. Jekulo Kudus. Tulis surat, tradisi kayak itu tulis surat, kayak bahasa Arab. Tulis, masukin ke dalam amplop, bawa. Kata beliau, kata Mbak Umar Faruk, apapun yang beliau kasih, lakonin. Jalan saya tunggu dari Rembang ke Jepara, Rembang ke Kudus, di Jekulo namanya, saya Jekulo Kudus. Sampai di Kudus, saya kumpul banyak orang yang minta minta wiridan. Saya ditanya belakangan sama Kiai Bashir. Saat saya datang ke depan sini, langsung tiba-tiba mana suratnya? Begitu Kiai itu
Kan kaget saya, ini orang tahu dari mana ini? Zaman itu belum ada handphone, telepon juga terbatas dan sebagainya. Mana suratnya sih? Surat dari guru kamu. Saya dibuka itu, kata beliau gini, sekarang kamu harus puasa. Saya nggak bisa ngelak tuh, kata saya begini, nggak. Karena kata guru saya, kata Mbak Umar Faruk, apapun yang diminta sama panjenengan, saya harus nurut. Puasa, siap. 1 tahun puasa Dalailul Quran namanya. Jadi setiap hari baca 1 juz, sebulan khatam. Berarti dalam 1 tahun sambil puasa 12 kali khatam. Kan sama ya, kita pernah begitu semua ya bareng ya. Jadi 12 kali khatam dalam 1 tahun. Sebulan khatam, dalam 1 tahun karena 12 bulan 12 kali khatam plus puasa setahun. Setelah puasa itu dikasih kitab namanya Dalailul Khairat, isinya semuanya sholawat. Nih kitab Dalailul Khairat, alhamdulillah matur bahkan itu. Jangan matur puasa lagi 3 tahun. Ya Allah. Makanya dulu saya kurus kering, gak ada dagingnya. Bener, tulang semua. Ibu saya kalau saya melihat saya, ya Allah ini kurus sangat ya. Nggak makan apa? Makan gitu. Kapan? Maghrib dulu. Jadi makannya maghrib. Udah gitu puasa yang 3 tahun itu dilarung, nggak boleh yang ada nyawanya. Ya sama kayak ibu sama bapak kan dilarung ya. Ayamnya dipotong dulu kan gak ada ruhnya. Kalau ada ruhnya ya berantem. Sapi ada nyawanya apa enggak? Ada. Kalau dipotong nggak ada nyawanya. Jadi berarti ibu sama bapak nggak boleh. Kalau saya enggak. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam. Atau yang lahir dari mereka, telur. Boleh pakai apa? Garam. Buntil. Garam. Makanya dilarung. Pakai kecap boleh. Karena kecap itu dari kedelai. Di sana itu kecap itu dari kedelai. Jadi makan cocok kecap. Tiap hari begitu. Tempe boleh, tahu boleh. Gitu. Tapi nggak boleh kena pecin. Maka kalau sekarang saya makannya mangut, makannya rendang, tunjang, yuk memper lah bu. Zaman dulu kan enggak, sekarang kan boleh. Dulu kan, kalau bapak sekarang nggak jangan gitu, makannya begitu-begitu. Karena dulu belum pernah puasa kayak saya. Tahun saya puasa. Hatam saya puasa. Terakhir itu puasa di Jakarta. Masih di Jakarta. Itu ternyata saya lihat literasi klasik puasa-puasa yang kayak gitu itu dari zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu puasanya puasa Yaumuddin setahun penuh, kecuali tadi Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik, 5 hari dalam setahun. Kalau 365 hari berarti 5 harinya kosong. Nah, ibunya Nabi Isa namanya Maryam itu puasanya lebih berat. Puasanya lebih berat karena lagi mengalami fitnah. Ngelahirin Nabi Isa tapi nggak ada bapaknya. Fitnah merambah kemana-mana, melebar kemana-mana. Maka Nabi Siti Maryam diperintahkan oleh Allah puasa bertahun-tahun. Konon puasanya 5 tahun. Bayangkan itu. Ada di sini yang puasanya 5 tahun buat anak. Puasa 5 tahun, tur nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Jadi Siti Maryam itu puasanya puasa nggak ngisi perut, nggak makan, nggak minum, dan juga nggak ngomong. Saya datang ke Jakarta, ke Banten, ketemu Abu Yadimiati, Abu Yadimiati. Tapi bapaknya Abu Yadimiati. Kata Abu Yadimiati, nih saya kasih wiridan, namanya sholawat nariyah. Baca kalau lagi punya hajat yang besar tapi jangan yang kecil. Emang kenapa? Itu ibaratnya gampang banget beliau. Jadi kalau hajat kecil-kecil mah doa biasa aja. Emang gimana? Itu ada burung peking, ada burung sawah. Kalau mau diambil pakai ketapel aja, jangan pakai AK-74. Jadi begitu ngomongnya. Ingat bener ngomongnya. Kalau pakai senjata brand, ya hancur. Ya pakai ketapel aja kalau itu. Tapi kalau burungnya gede, baru pakai brand. Begitu kata guru saya. Nah ini baca sholawat 4444. Sekali duduk. Siap Kiai. Kalau punya hajat yang besar. Tapi sebelum ini bayar dulu maharnya. Pakai mahar katanya. Maharnya apa Kiai? Puasa selama 40 hari. 40 hari saya puasa dulu.
bilang. Jadi jangan main-main saya sakti. Sakti. Tuh nggak boleh ngomong. 40 hari saya nggak ngomong. Diem aja. Maka di kamar ada waktu saya pulang, ibu saya ngomong, Bik, nggak ngomong 40 hari. Ini tenanan, saya pernah ngelakuin. Ternyata puasa yang kayak begitu itu ada di zaman Siti Maryam. Puasa ngomong. Kenapa? Kata Allah, kamu jangan banyak konfirmasi, jangan banyak ngomong. Nanti anak kamu ngomong. Setelah 5 tahun puasa ngomong, ternyata anaknya yang belain. Inni Abdullah atani alkitab waj'alhu nabiyya. Saya ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Dan saya dikasih kitab untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nabi dan rasul. Saat masih di buaya, itu karena tirakatnya emak. Maka kalau anak kita kurang bagus, kurang cakep, kurang pintar, ibu itu kudu banyak tirakat, banyak puasa. Anak kita lagi jadi genderuwo, jadi kuntilanak, tirakat. Karena kalau nggak ditirakatin sama orang tua, angin, susah. Wabil khusus ibu. Saya, Bu, mohon maaf ya, saya matiin. Saya itu termasuk orang yang dapat tirakatnya orang tua. Saya itu termasuk orang yang dapat tirakatnya orang tua. Saya di SMP kelas 3 itu termasuk orang yang hampir mati karena overdosis. Saya di Kompas, bukan Kompas, dulu itu koran itu namanya yang ada doyoknya itu apa? Pos Kota. Di Pos Kota itu tahun 1994 ada 12 anak mati overdosis. Salah itu berita. Salah. Yang mati 11. Yang mati 11. Yang ke-12-nya nih. Yang ke-12-nya saya. Saya itu diobatin kemana aja nggak bisa. Sampai satu waktu ibu saya itu puasa. Saya baru tahu mak saya itu puasa. Mama saya puasa. Saya tanya, "Mak, Mama, kenapa puasa?" "Habis lu nakal banget." Begitu ngomong. Ya zaman itu udah ngelinting ganja, Pak. Ngelinting ganja, mungkin dan sebagainya. Sampai satu waktu habis mabuk, saya malam-malam saya masuk ke kamar, kok dilalahnya salah masuk. Harusnya masuk ke kamar saya, masuk ke kamar mama saya. Mama saya lagi nangis aja kan gitu. Ngadu sama kedengeran, saya lagi tidur di kasur, loh. Ibu saya lagi tahajud malam, ya Allah, ampuni dosa anak saya. Begitu ngomongnya. Saya ridho, saya mau tirakat asal anak saya sembuh. Besoknya paginya udah sadar tuh aja. Sadar, "Mah, ayo dah, berobat dah." Gitu. Ini ibu nggak tahu kan ya? Saya ini cerita saya. Udah berobat dah, kan gitu. Berobat. Kita di RSKO saya tuh. Habis dari RSKO pindah ke Pegentongan, Bogor, Pondok Alkum namanya. Kiai Haji Batum zaman. Diobatin, setelah itu baru bisa ngomong. Itu ternyata Bu, selama 13 tahun, saya mondok ini 13 tahun. Dari tahun 94 sampai 2008. Lebih berarti ya. Ibu saya itu sebelum saya pulang itu puasa terus. Tiap hari. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha, sama Asyura. Kata ibu saya begini, anak-anak mama semuanya udah bisa hidup. Udah bisa nyari duit, udah sukses. Yang belum cuma kamu. Begitu ngomongnya. Maka mama tirakat puasa dari mulai saya mondok. Mohon maaf, ibu ada yang puasa buat anak sekian puluh tahun. Bagus. Ibu saya, mama saya. Kata mama saya, kalau mama nggak tirakat puasa, kemungkinan kamu masih di jalan itu. Iya saya akui. Tapi alhamdulillah sekarang sehat, sembuh. Kan gitu. Maka anak-anak yang sekarang pada ngocel-ngocel, pada tengah-tengah, udah zamannya udah gak zamannya toh. Zaman itu udah paling top loh. Gitu. Jadi nggak main-main kita makan. Hampir mati 12 orang di pos kota itu ya. Mati semua. Bukan 12, 11. Yang satu orang ini yang megang nih. Kalau udah mati berarti nggak megang nih. Itu akibat tirakat. Ibu saya yaumuddar, puasa setahun suntuk itu. Kecuali Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu. Selalu puasa sampai saya pulang mondok. Pas pulang mondok, masya Allah, saya baru
Ternyata mama saya puasa. Sekarang coba bayangkan, anak ibu mau sukses, mau jadi orang hebat, mau. Tapi kenapa kita nggak pernah tirakat? Kapan jadi orang hebat? Kapan jadi orang sukses sama kita? Oh kita aja nggak tirakat. Kalau bapak-bapak jangan diharapin. Bapak-bapak itu jangan diharapin. Yang penting duit ada, bisa makan, bisa minum, bisa bayar listrik dan lain sebagainya. Itu udah cakep itu orang tua. Tapi kalau bapak sih nggak ada pola tirakat. Tirakat itu adanya di ibu. Maka anak keturunan kita bakal jadi orang hebat itu kalau kitanya ibunya itu hebat. Maka almar'atu imadul ibad. Wanita itu tiangnya agama, tiangnya keluarga itu ibu. Maka banyak-banyak tirakat, banyak-banyak puasa. Jangan nonton Korea terus. Jangan dolan terus. Bentar beli burger, beli kebab. Tirakat puasa, kosongin perut. Nanti anaknya hebat-hebat. Amin. Amin. Gitu ya. Udah. Nanti baru puasanya Nabi Muhammad. Oke? Bismillah. Kira-kira ada yang mau nanya nggak ini? Saya jadi curhat ya. Maaf. Nggak ada ya? Nggak ada ya udah. Saya kira ini kira-kira saya tadi belum makan ini Bu. Siap. Siap. Saya tahu kalau minggu pertama ada nasi. Kata Bu Deko celamitan ya Ustaz. Ya memang kan gitu mau apa biarin aja. Mudah-mudahan sih kan itu. Soalnya apa? Saya tenggeri, saya tandain. Kalau ada minum sama kopi berarti nggak ada poin. Tapi kalau cuma ada minum doang berarti nggak ada poin di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.